Tapi kalau nggak punya suami gimana? Nggak ada. Dulu belum punya suami, siapa yang ngasih rezeki? Allah. Jadi yang memberi rezeki bukan suami, tapi Allah. Makanya para suami ingatkan istri, wahai istriku, yang memberi kamu rezeki adalah Allah. Yang bekerja dan mencari rezeki boleh saja tidak ada, tapi yang memberi rezeki akan selalu ada. Ingatkan mereka, kalian jangan takut wahai istriku, suatu hari nanti aku sakit. Mungkin sakit, tapi kalian jangan takut, Allah nggak pernah sakit, Allah yang menyembuhkan. Suatu hari nanti mungkin aku pergi jauh-jauh, pergi berdakwah. Kalau dai-dai pak pergi berbulan-bulan, bertahun-tahun dan sebagainya, kalian jangan takut, Allah nggak pernah pergi, Allah selalu ada di rumah. Dan suatu hari nanti aku pasti mati, kamu jangan khawatir, Allah nggak pernah mati. Allah kuasa menghantarkan rezeki kepadamu melalui tanganku, suamimu. Allah mampu memberikan rezeki kepadamu melalui tangan orang lain, ataupun Allah akan memberikan rezeki kepadamu. Allah tak gunakan tangan siapapun, langsung dengan kudratnya Allah yang menghantarkan rezeki ke rumah ini. La ilaha illallah. Yakin. Nah, maka kita sebagai laki-laki ingatkan, yang ngasih rezeki Allah, bukan aku. Banyak sekarang suami-suami bilang, kalau aku nggak kerja makan apa kalian? Jangan kurang ajar ya. Seakan-akan kita yang menjaga, kita yang memelihara, kita yang memberi rezeki. Nafikan diri kita semua, katakan kepada semua orang yang kita jumpai, terutama nih keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, kakak, adik kita, katakan Allah yang kuasa. Siapa yang berkuasa? Allah. Selain Allah tak berkuasa. La ilaha illallah. Dunia ini tempat menyempurnakan iman dan amal. Ya, tempat apa? Menyempurnakan iman dan amal. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting hari ini kita memikirkan bagaimana iman saya sempurna, amal saya sempurna. Kalau rezeki Pak Allah telah tuliskan, enggak usah dipikirkan. Kerjakan saja. Rezeki kita di mana? Fis sama, di langit. Rezeki bukan di pasar, bukan di kantor, bukan di sawah, bukan di ladang, tapi di mana? Di langit. Nah, Allah yang bagi rezeki, dan Allah telah siapkan seluruh keperluan kita sebelum kita dihantar ke dunia. Jadi kalau ada hari ini orang hadirin mulia yang meragukan tentang perkara rezeki, maka orang tersebut sebetulnya tengah meragukan tentang janji Allah. Jadi seluruh makhluk ini yang hidup di dunia, yang berjalan, yang merayap, yang melata, yang terbang, yang di dalam, Allah jamin rezekinya. Dan tidak akan mati satu orang makhluknya Allah, satu orang hamba, apalagi manusia, sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Faham Pak ya? Jadi dunia ini gak usah mikirin besok makan apa, nanti 10 tahun lagi gimana, enggak. Kita pikirkan bagaimana iman dan amal kita sempurna. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara ini, perkara iman. Sebelum kematian datang, iman harus sempurna, enggak boleh bercampur iman dengan kesyirikan. Ya. Iman tak boleh tercampur dengan kesyirikan. Ibu-ibu bapak takkan mau menerima minyak bercampur dengan air. Kita nggak akan mau menerima beras yang bercampur dengan pasir. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tak akan mau menerima iman yang bercampur dengan kesyirikan. Nah, maka menghias kematian yang pertama, langkah awalnya apa? Hilangkan kesyirikan di dalam hati. Ya Pak, Ibu, yakin yang ngasih rezeki siapa? Allah, nggak ada tapi-tapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala ibadillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia hanyalah sebentar saja. Hanya 60-70 tahun. Sudah ada miliaran manusia yang telah mendahului kita, dan mereka sekarang terbaring di dalam kubur mereka masing-masing, menunggu kapan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita. Mungkin besok, mungkin lusa kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dunia tidaklah kekal bagi kita. Semua yang ada di dunia ini akan binasa. Insyaallah. Semua yang ada di dunia akan hilang semua. Maka hendaklah kita sadari bahwasanya kita hidup di dunia untuk menyempurnakan iman, menyempurnakan amal.
sempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan pelajaran kematian saudara kita, tetangga kita, orang-orang dekat kita sebagai pelajaran bagi kita. Nah, sahabat Nabi mengatakan, kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian sebagai pelajaran bagi kita. Dan kita lihat lautan, kita menyeberangi suatu pulau ke pulau yang lainnya. Menyeberangi lautan ini haruslah kita menggunakan kapal. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala qabri bila zadin maka annama raqibal bahri bila safina. Barang siapa yang dia mengarungi lautan tanpa kapal, maka begitu pun kita bila kita menghadap ke akhirat tanpa membawa bekal, kita akan binasa, kita akan menyesal, kita akan celaka, dan kita akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyesalan yang tidak ada artinya, penyesalan yang tidak ada gunanya, tak kala kita mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna. Tuhanku, kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikanlah kami ke dunia, kami ingin beramal saleh, dikarenakan kami telah yakin. Tapi ketika itu keluhan kita, permohonan kita tidak didengar oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semasa kita hidup di dunia inilah hendaklah kita selalu taat kepada Allah dalam suasana dan keadaan apapun, senang, susah, selalu taat kepada Allah, karena hakikat hidup kita telah diprogram oleh Allah. Kaya miskinnya seseorang semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sikapi hidup dengan ketaatan kepada Allah, dengan sangka baik kepada Allah, sehingga hati kita akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah, ketenangan, kebahagiaan akan Allah berikan tak kala kita selalu dekat kepada Allah. Ada pepatah mengatakan, bila dirimu takut dengan singa, jauh-jauhlah engkau dari singa. Bila engkau takut dengan Allah, maka hendaklah engkau dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rayu Allah dengan doamu agar Allah ridho kepadamu. Dan hendaklah engkau selalu menangis, mengadukan hajatmu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar engkau diterima sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doamu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia sementara akhirat selamanya. Kebahagiaan di dunia bukanlah kebahagiaan dunia. Insyaallah kami Pak Imam saja yang berada di desa apa ya? kerja dalam dakwah. Desa apa ini? Dakwah sampai mati. Oh, suku. Wah, masih dalam dakwah. Ya, kami di markas ya, Hijrul Ismail, desa Suku. Mati dalam dakwah. Allah. Ya. Markas Hijrul Ismail, Pak Imamnya selaku Amir Sof yang memimpin jemaat 3 hari keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di desa bukan desa Waiti. Mereka kembali dalam keadaan selamat. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka niat lagi untuk keluar di jalan Allah yang di IPB 6 bulan ke India. Ya, kita semua di sini niatnya 4 bulan ke India, insyaallah IPB. Insyaallah. Insyaallah rolling insyaallah. Keliling dunia.